Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Semoga pada tahun ini kita betul-betul bisa memaksimalkan puasa Ramadan kita sekaligus ibadah-ibadah sunnah untuk terus-menerus kita lakukan guna menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita haturkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan syafaatnya untuk kemudian bisa berkumpul bersama beliau fi yaumil qiyamah, di akhirat, di dalam surganya Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Para pemirsa yang dihormati Allah, pada kesempatan siang hari ini perkenankan saya Al-Fakir ingin menyampaikan satu tinjauan atau satu telaah bagaimana puasa Ramadan menjadi rahmah, menjadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dari perspektif bagaimana puasa Ramadan diperintahkan kepada kita semua. Baiklah, yang pertama ada satu prinsip yang dikemukakan oleh seorang mufassir abad modern yang bernama Profesor Dr. Amin Al-Huli di dalam ceramah-ceramah beliau, sebagaimana dibukukan dalam sebuah kitab yang diberi judul Min Hudal Quran fi Ramadan. Beliau menegaskan bahwa rahmah atau kasih sayang yang diturunkan oleh Allah kepada kita untuk mewajibkan seluruh umat yang beriman berpuasa di bulan Ramadan ini menggunakan pola dari berat ke ringan. Ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah dari sisi bagaimana Allah memerintahkan kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mengapa Profesor Amin Al-Huli mengatakan demikian? Karena pertama, Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana ayat yang biasa dibaca oleh para mubaligh dengan menggunakan kata kerja pasif atau dalam bahasa Arab fi'il madhi lil majhul, sebagaimana firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memerintahkan semua umat Islam untuk melakukan ibadah-ibadah mahdoh yang lain, beliau atau Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan bentuk fi'il amr, kata kerja imperatif, kata perintah. Seperti misalnya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat dan zakat, Allah menggunakan redaksi aqimus sholat wa atuz zakat. Demikian pula ketika Allah memerintahkan kita semua untuk haji, Allah menggunakan fi'il amr wa atimmul hajja wal umrata lillah. Akan tetapi alangkah indahnya
perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Allah menggunakan fi'il madi lil majhul, kata kerja pasif, kutiba. Sehingga apa? Alangkah luar biasanya perintah puasa Ramadan ini dilihat dari bagaimana cara Allah memerintahkannya kepada kita. Sementara Al-Huli juga menjelaskan bahwa kata kutiba ini dalam redaksi ayat-ayat sebelumnya itu memerintahkan sebuah perintah yang sesungguhnya berat untuk dilaksanakan. Di ayat sebelum surat Al-Baqarah yang memerintahkan kita untuk puasa, Allah memerintahkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan bagi kalian untuk memberlakukan kisos bagi kasus pembunuhan. Berat. Di Indonesia belum ada ceritanya orang membunuh lalu dia dikisos. Kemudian juga ada ayat setelah itu terkait tentang wasiat. Allah juga menggunakan kata kutiba. Dan kita tahu bahwa di dalam fenomena alangkah sulit menjelang orang wafat, lalu orang itu meninggalkan wasiat yang cukup lengkap bagi ahli warisnya. Ini yang menunjukkan bahwa kata kutiba itu mengandung secara implisit beratnya seseorang melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Akan tetapi di dalam puasa, polanya menurut Al-Huli adalah dari berat ke ringan. Mengapa dikatakan demikian? Karena itu tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang memerintahkan kita berpuasa itu menggunakan redaksi yang diawali oleh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti bahwa logika terbaliknya, perintah ini hanya bagi orang-orang yang beriman. Maka logika terbaliknya ya berarti kalau yang tidak beriman ya tidak puasa. Atau dibalik saja ya, yang tidak puasa otomatis berarti dia tidak mau masuk ke golongan yang beriman. Kecuali mungkin bagi yang memiliki udzur yang diperkenankan atau diperbolehkan di dalam syara. Dan tidak boleh kita lupakan bahwa setelah ini banyak fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan kepada kita bagi kita yang berpuasa. Yang pertama, misalnya kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini bukan hanya diwajibkan bagi kita. Puasa diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita dengan gayanya masing-masing. Puasa umatnya Nabi Daud. Ya, satu hari puasa, satu hari tidak. Puasa umatnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak puasanya puasa diam, tidak berbicara. Dan tujuan utama dari semua puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita semua naik tingkat sebagai orang yang bertakwa. Kemudian puasa ini kita lakukan ayyamam ma'dudat, 1 bulan penuh, hari-hari tertentu saja. Kemudian bonus berikutnya, bagi yang sakit dan berat maka boleh tidak berpuasa. Bagi yang sakit atau di dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari yang lain. Dan ayat yang paling penting adalah wa antasumu khairul lakum. Berpuasalah Anda semua, karena berpuasa itu lebih baik bagi Anda. Inilah yang seharusnya harus kita sadari, bahwa berpuasa itu betul-betul rahmah, kasih sayang yang dilimpahkan Allah kepada kita umat manusia, umat yang beriman kepada Allah. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.